Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran matematika. Kali ini bagian kedua tentang himpunan, kemudian ada perbandingan sama aritmatika sosial. Ada beberapa soal yang akan saya bahas. Yang pertama, Pak Fulan memiliki hewan ternak 50 ekor kambing dan beberapa ekor kelinci. Jika banyak kelinci berwarna putih 50 ekor, 40 kelinci berwarna hitam, dan jumlah ternak hewan ternak yang berwarna putih ada 70 ekor, maka jumlah seluruh hewan ternak milik Pak Fulan. Seluruh hewan ya. Caranya kita buat ini ya, tabelnya. Ada apa tadi itu? Kambing sama kelinci. Nah, kambing ada warna apa tadi? Warna putih sama ada warna hitam. Kemudian yang diketahui, jika banyak kelinci berwarna putih 50 ekor, yang jelas kelinci warna putih 50 ekor. 40 kelinci berwarna hitam, hitamnya ada 40. Dan jumlah hewan ternak yang berwarna putih 70. Yang putih jumlahnya 70 gini ya, 70. Berarti ini 20. Kambingnya tadi 50, berarti di sini 30. Hitamnya 30 berarti. Nah, caranya begini. Nah, kalau seperti ini sudah bisa kita data jumlah semuanya ya. Ini 50 tambah 50 140. Nah, jadi jumlah ternaknya 140. Jadi analisisnya begitu ya. Caranya di yang jelas-jelas yang tadi kelinci putih jelas, kemudian kelinci hitam jelas, kemudian warna putihnya 70, berarti ini kurang 20, yang hitamnya berarti 30. Kenapa? Karena kambingnya ada 50 ekor. Jangan langsung 50 begini, jangan. Nomor 2, seorang pengusaha memiliki kendaraan berupa mobil dan motor yang berwarna merah, putih atau kuning. Kita data dulu aja ya. Mobil, kemudian ada motor, warnanya ada warna merah, ada putih, ada kuning. Nah, cara datanya gini. Baru kita data jumlah mobil berwarna kuning dan merah 5. Kuning sama merah ini 5. Nah, tapi kita tidak bisa menuliskan berapa merahnya, berapa kuningnya gitu ya. Pokoknya jumlahnya ada 5. Banyak kendaraan berwarna merah ada 6. Yang merah nanti yang ada 6 gini ya. Nah, banyak motor berwarna putih ada 5. Ini jelas motor warna putih ada 5 di sini. Motor putih 5. Jumlah motor berwarna merah dan putih 8. Merah sama putih 8, berarti di sini 3. Nah, berarti di sini 3. Karena jumlahnya merah itu ada 6. Kuningnya berarti berapa? Sudah tahu belum ya? Nah, 2 berarti kuningnya 2. Kan jumlahnya yang mobil merah dan kuning itu 5 ini. Ya, berarti ini 2 karena jumlahnya 5. Kemudian banyak kendaraan berwarna kuning ada 3. Yang berwarna kuning ada 3, berarti ini 1. Nah, sehingga jumlahnya 3. Oke. Berikut merupakan pernyataan yang benar dari bacaan di atas. Jumlah seluruh koleksi adalah 16 kendaraan, bukan ya. Yang mobil putih ini tidak diketahui ya jumlahnya, nggak ada, nggak disebutkan di situ. Jadi kita nggak tahu yang putih. Kalau kita jumlah semuanya berarti 11, 14 ya, jumlahnya ada 14. Berarti bukan. Jumlah motor berwarna merah dan kuning adalah 8. Merah kuning, motor merah kuning. Ya ini ya, 3 tambah 1 4, bukan. Banyak mobil berwarna putih 5. Mobil nggak ada yang nggak diketahui ini, kita nggak tahu. Banyak mobil dan motor sama. Mobil sama motor nggak sama ya. Mobilnya kalau ini nggak tahu ya, ini 5, ini 9. Kemudian banyak kendaraan berwarna merah dan kuning. Perbandingannya merah sama kuning itu 6:3, 2:1. Berarti yang E. Nah, caranya seperti itu. Jika semua kendaraan berwarna putih dicat merah, maka banyak motor berwarna merah menjadi berapa? Putih jadi merah, ini jadi merah.
Motor merah berarti 8 ya, 5 tambah 3 8. Nah, gampang ini. Nah, berikutnya beberapa produk obat sirup yang tercemar etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dipastikan BPOM ditarik dari pasaran. Hal ini disebabkan karena kandungan EG dan DEG pada beberapa obat terdeteksi melebihi batas aman setelah beberapa kasus gagal ginjal. Wali kota setempat sangat berhati-hati dalam memantau peredaran obat di wilayahnya. Tercatat dari 160 pasien gagal ginjal di suatu daerah, 110 kasus disebabkan penggunaan obat sirup dan 90 kasus disebabkan kerusakan akibat kebiasaan buruk konsumsi sejenis minuman. Berarti begini ya, diagram Venn ini berarti harus hati-hati untuk diagram Venn. Pokoknya semestanya ada 160, kemudian ada yang karena sirup, ada karena minuman. Oke. Menurut seorang dokter bahwa dari fenomena yang ada bisa saja mendapat kasus gagal ginjal akibat konsumsi minuman dan penggunaan obat sirup sebagai pengobatannya. Jadi ada kalanya karena dua-duanya, berarti ada irisannya begini ya. Kemudian berikutnya, jika tidak ada pasien gagal ginjal yang disebabkan oleh penggunaan obat sirup maupun kebiasaan buruk konsumsi sejenis minuman, maka banyak kasus gagal ginjal yang disebabkan konsumsi minuman dan penggunaan obat sirup sebagai pengobatannya. Berarti ini berapa gitu ya. Jadi di sini tidak ada yang di luar ini tidak ada, sirup sama minuman tidak ada. Maka yang dua-duanya itu berapa? Berarti di sini ini 110. Ini kita lambangkan X gitu ya. X berarti ini 110 dikurangi X, berarti ini 90 min X. Yang minuman tadi ini 90, 110. Totalnya 160. Berarti 160 itu sama dengan yang di luar ini tidak ada, di luar sirup sama minuman. 110 dikurangi X tambah X plus 90 min X. Ini tambah semuanya ya. Ini habis, berarti X sama dengan 110 tambah ini 200 dikurangi 160, 40. Berarti yang disebabkan dua-duanya itu ada 40 kasus jika tidak ada yang di luar ini. Tidak ada pasien yang di luar disebabkan oleh obat sirup maupun kebiasaan buruk, tidak ada. Selanjutnya, jika banyak kasus gagal ginjal yang tidak disebabkan oleh penggunaan obat sirup maupun kebiasaan buruk konsumsi jenis minuman adalah maksimum. Yang tidak disebabkan oleh yang tidak disebabkan itu berarti di sini maksimum, paling banyak. Berarti di sini itu maksimum, yang tidak disebabkan oleh kedua-duanya itu maks. Dan ada satu pasien yang akan dipindahkan ke ruangan A. Peluang yang dipindahkan agar maksimum berarti tidak hanya irisan begini ya. Kalau irisan begini berarti dia kurang maksimum. Berarti yang kecil tadi kan ada yang dari sirup itu 110 ya, 110. Kemudian yang dari minuman tadi 90. 90. Berarti dibuat begini. Nah, ini yang minuman. Jadi yang minuman itu juga dia konsumsi sirup, ini 90. Ini berarti kalau sirupnya dia 120 berarti dia 110, maka ini cuma 20 yang sirup saja. Nah, kenapa kok begini? Karena biar ini maksimum, biar ini sangat banyak. Sangat banyaknya berapa ya? 90, 20, berarti yang paling banyak di sini ini 110 ya. Tadi kan 160 totalnya. Ini berarti ini 50. Semestanya 160. Ini dia 110 tambah 50, 160. Berarti yang minuman ini, karena minuman yang apa tadi bahasanya, sejenis minuman, karena minum sejenis minuman itu dia masuk wilayahnya sirup. Kenapa? Biar ini 50 maksimum. Kalau ada yang tidak di luar saja ya, enggak 90 masuk, misalkan cuma berapa 45 di sini berapa, nanti kan ini berkurang. Ngerti ya? Misalkan ini cuma 80 gitu aja. 80 berarti ini 30, di sini dia 10. Nah, di sini berarti dia berapa? 90
90, 120 berarti cuma 40 loh, nggak maksimum. Maksudnya di sini biar maksimum berarti dia ini 50 maksimum, berarti yang minuman itu di dalamnya sirup di sini. Nah, ini maksimum dia dapat 50. Oke. Lanjutannya ada apa nih? Nih, ada satu pasien yang akan dipindahkan ke ruangan A. Peluang yang dipindahkan ke ruangan A merupakan pasien kasus gagal ginjal akibat konsumsi minuman dan penggunaan obat sirup. Oh, berarti yang ini. Nah, ini kan minuman dan sirup. Sebagai pengobatannya adalah berarti 90 per 160 peluangnya. Kalau ini dipindahkan berarti dari sini ya. Ke ruangan A. Nah, ini pindahkan. Berarti peluang ngambil di sini itu 90 per 160 atau 9 per 16 yang D. Caranya begitu. Memang butuh ketelitian ini ya. Nah, penalaran ini butuh ketelitian. Selanjutnya, jika banyak kasus gagal ginjal akibat konsumsi jenis minuman dan penggunaan obat sirup, sebagai pengobatannya adalah 5:1 terhadap banyak kasus yang tidak disebabkan oleh penggunaan obat sirup maupun kebiasaan buruk. Oh, berarti begini ya. Ini semestanya. Ini dia sirup, dia ini minuman. Oke. Saya baca lagi, jika banyak kasus gagal ginjal akibat konsumsi jenis minuman dan penggunaan obat sirup sebagai pengobatannya, berarti ini adalah 5:1 terhadap banyak kasus yang tidak disebabkan oleh penggunaan obat sirup maupun kebiasaan buruk konsumsi. Berarti di sini 5:1. Berarti ini misalkan ini 5x, ini 1x gitu ya. Nah, 5:1. Banyak kasus yang hanya disebabkan konsumsi jenis minuman, berarti di sini itu berapa? Yang ditanyakan yang ini ya, tak slide ini. Nah, ini berarti dia tadi kan 90. Berarti min 5x. Totalnya pokoknya ini kan 90. Berarti di sini aja 90 min 5x, berarti ini 110 min 5x. Berarti 160 itu sama dengan x ini ya, ditambah 110 min 5x, karena perbandingannya tadi ini 5 dibanding 1, yang dua-duanya ini dibanding yang 1, yang terhadap yang tidak disebabkan itu 1. Kemudian ditambah 5x, tambah yang tengah-tengah ini, ditambah yang 90 min 5x. Nah, habis gini ya. X berarti min 4x ya, ini 200 min 4x 160, berarti 4x sama dengan 200 kurangi 160, 40. X nya sama dengan 10. Nah, di sini 10 berarti ini dia 10. Berarti yang ditanyakan yang ini yang tak arsir, berarti 90 min 5 kali 10 50 sama dengan 40. Ada 40 kasus. Nah, caranya begitu. Memang penalarannya, logikanya harus kuat ini ya. Jadi cara hitung-hitungnya, cara ketelitiannya juga harus diperhatikan. Nomor 7, dalam satu perlombaan siput yang tersisa di grand final. Waduh, ada grand final siput ini ya. 3 ekor dengan catatan kecepatan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah satuannya ya. Siput 1 itu kecepatannya 0,8 cm per menit. Siput 2 km per jam. Ini kita ganti nih nanti ya, 0,05 km per jam. Siput 3 100 cm per menit. Ini kita ganti, kenapa? Karena ini cm per menit, cm per menit, ini km per jam. Caranya bagaimana? Kita jadikan cm gitu ya nanti. Menit. Caranya 0,05 km itu berapa cm? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, centimeter. Hektometer, dekameter, meter, desimeter, centimeter. Turun 1, 2, 3, 4, 5.
kali 100.000 berarti 5.000 cm. Menitnya dia jam ke menit 1 jam ini sama dengan berapa menit? 60 menit. Berarti siput 2 500 per 6 berapa ya kira-kira? 500 bagi 6 8 48 20 itu dapat 3 18 83,3 berarti sama dengan ini ya 83,3 cm per menit. Nah gitu. Berdasarkan catatan kecepatan tersebut, pernyataan berikut yang benar saat final kejuaraan siput adalah kecepatan siput 1 banding kecepatan siput 2 8 banding 7. 1 sama 2 8 banding 7. Kayaknya tidak ya. Siput 2 banding kecepatan siput 3 25 banding enggak tahu juga ini enggak juga ini kayaknya. Siput 1 akan sampai paling lambat. Oh iya betul ya. Ini 0,8, ini 83, ini 100. Paling lambat ini benar. Siput 2 akan paling cepat salah. Posisi siput 3 di antara siput 1 salah juga ya. 3 itu paling cepat 100 cm per menit. Berarti jawabannya memang yang C. Siput 1 akan sampai paling lambat 0,8 cm per menit. Berikutnya banyak hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penetasan telur penyu. Oke. Manusia dalam hal ini berusaha memantau agar keberhasilan penetasan dapat lebih meningkat tiap waktu. Oke, berdasarkan penelitian seorang ilmuwan, dari beberapa telur penyu yang dieramkan di salah satu pantai Australia, kemungkinan yang berhasil menetas adalah 6:7. Menetasnya 6:7 berarti kalau ada 7 telur gini ya. Berarti dia 6 menetas, 1 tidak ini ya. 1 tidak. Lah, ini logika juga harus matang seperti ini ya. 6:7 itu maksudnya dari 7 telur itu 6 menetas, maksudnya begitu. Berhasil menetasnya adalah 6:7. Jadi 7 telur 6 menetas, berarti yang satunya tidak. Oke ya. Sedangkan dari penyu yang berhasil menetas 70 ini dari menetas ini 75% itu dia bertahan hidup. Yang 25% berarti tidak bertahan hidup. 75% hidup, ini 25% berarti ya tidak hidup. Jika terdapat 4 telur yang gagal menetas, 6 menetas, 1 tidak menetas. Kalau yang gak menetas ini ada 4, banyak penyu yang bertahan hidup berapa? Berarti yang menetas berapa? Dikali 4 kan, ini berarti 6 kali 4 24 yang menetas. Jadi perbandingannya tetap 6:1. Kalau ini dia 1 tidak menetas, 6-nya menetas. Kalau 4 yang tidak menetas, berarti yang 24 ini menetas. Pertanyaan adalah banyak penyu yang bertahan hidup. Berarti yang bertahan hidup 75% ya hidup. 75% itu 75/100 atau 3/4. Yang hidup 3/4 dikali 24. 6 kali 3 18. Berarti 18 ekor saja yang bertahan hidup. Nah, caranya begitu. Nomor 9, jika 2/3 telur dari telur yang bertahan hidup berjenis kelamin betina, maka banyak penyu jantan. Kalau 2/3 itu betina, berarti jantannya berapa? 1/3 jantan. Maka banyak penyu jantan yang bertahan hidup. Nah, dari 18 tadi ya, 1/3 kok 1/8? 1/3 dikali 18, 6. Nah, berarti jantannya yang bertahan hidup adalah 6 ekor. Soal berikutnya, Nita dan Tina berlatih untuk persiapan maraton bulan depan di lapangan yang sama. Nita berhasil menempuh 9 putaran, yaitu setara dengan Nita ya. Nita itu 9 putaran, 774 meter.
Sedangkan Tina tertinggal 129 meter dari Nita. Tina tertinggal 129. Berarti berapa? 5 masih 6, berarti ini 4. 645 meter. Maka banyak putaran yang dilalui Tina, berarti berapa putaran gitu ya. Kita bandingkan aja ya, berarti 9 per X itu sama dengan 774 per 645. Ya, seperti ini. Kita bagi atau kita bandingkan. Bisa ini kita bagi ini ya. Bagi 9, 1. Ini kenapa kok saya ngomong bisa dibagi 9? Kalau dijumlahkan 7 tambah 7 14. 14 ditambah 4 18. Ya 14, kemudian ditambah 4 18, 1 tambah 8 9. Kalau dijumlahkan ini angkanya hasilnya itu 9, maka bisa dibagi 9. 72 itu 8. 72 berarti ini 54. 54 itu 6. 86 ya. Berarti 1 per X sama dengan 86 per 645. Berarti kalau saya kalikan silang, ini kali sana 645, X-nya ke sana, ini ke bawah, atau tak balik gitu ya. Nah, berapa putarannya itu adalah 645 dibagi 86. Dibagi berapa ini? 3 bisa enggak ya? Atau langsung saya bagi aja ya. Coba saya bagi 645 dibagi 86. 6. Coba 7, 86 kali 7 berapa? 6 kali 7 42, 4. 8 kali 7 56, 60. Ini berarti 7 60 602. 3 4 43 430. Oh pas ya, ini 86, ini 43, berarti separuhnya, berarti ini 5 430. 7,5 putaran, pas. Nah, berarti Tina melakukan 7,5 putaran. Nomor 11, 3 orang telah mendirikan usaha bersama dengan modal usaha yang dikumpulkan secara patungan. Mereka sepakat untuk pembagian keuntungan disesuaikan dengan besaran modal. Keuntungan itu sesuai dengan besaran modal yang diberikan. A memberikan modal 20%. A 20%, berarti untungnya nanti juga 20% gitu ya. Oh ini juga ada, maka keuntungan pun akan diberikan 20% dari total keuntungan. Oke. B 30%. 30%. C sisanya, berarti 50% adalah C. Jika hasil penjualan yang diperoleh adalah 27 juta hasilnya, keuntungan 35%, modal berikan B berapa gitu ya. B nya nanti itu modalnya berapa gitu. Oke. Hasilnya 27 juta. Ini berarti hasil itu adalah modal plus untung. Jadi modal itu 100% ya. Untungnya 35%, itu sama dengan 27 juta. 135% itu sama dengan 27 juta gini. Nah, kan karena yang ditanya hanya B, modalnya B berapa, berarti ini kita bandingkan dengan yang 30% saja. Nah, ini kita cari berapa kalau 30%-nya. Logikanya cuma kalau 135% itu 27 juta. Ya jadi modal plus keuntungan itu 27 juta, yaitu 135%. Berarti kalau 30%-nya itu berapa gitu. Logikanya cuma gitu. Kita bagi berapa ini? Bagi 3 bisa, bagi 3 10. Kalau bagi 3 12 itu 4, 15, 45. Bisa bagi 5 lagi, dapat 2, bagi 5 dapat 9. Oh ini bisa bagi 9 sama 27, ini 3.
2 kali 3 ini X kali 1 X 2 kali 3 6 juta. 6 juta adalah modal dari B. Nah, modalnya B adalah 6 juta. Ingat-ingat, hasil penjualan 27 juta itu bukan keuntungan ya ini. Ini adalah hasil penjualan, berarti dia modal plus untung itu 27 juta. Makanya di sini 135%. Berikutnya, jika keuntungan yang diperoleh C adalah C tadi itu 50% ya, 50% itu C. Keuntungannya adalah 4.250.000. Berarti keuntungan total ini kan cuma separuh. Keuntungan yang total yang 100%, totalnya adalah dikali 2 berarti kan 8.500.000. Keuntungannya 8.500.000. Logikanya begitu. Dengan total keuntungan 42,5%, total modal yang terkumpul, nah 100%-nya berapa modalnya gitu ya. Ini itu adalah 8 juta. Nah, ternyata ini total keuntungan ini hanya 42%, 42,5% dari semuanya. Dari modalnya ya. 42,5% dari modalnya itu keuntungannya adalah 8.500.000. Maksud saya 100% keuntungannya ini, keuntungannya itu dia memperoleh 8.500.000 semua keuntungannya, atau 100% keuntungannya ini. Nah, padahal ini itu hanya 42,5%. Ngerti maksud saya? Jadi 42,5% itu ini 8.500.000. Ini semua keuntungannya ini. Nah, modal yang terkumpul berarti modalnya itu dia 100%. Kok 100 juta? 100.000, 100%. Nah, ini berapa gitu. Nah, uangnya berapa kalau 100%? Keuntungannya saja itu 42,5%, yaitu 8.500.000. Nah, tinggal dibagi aja. Oh, ini kali 2 pas ya, 85, 42,5 kali 2 gini ya. Ini berarti dapat 2, dapat 1. Oke, ini bisa dibagi ya, atas-atas gitu, atas bawah gini ya, nggak boleh itu nyilang. Nyilang itu dia dikali. Berarti ini X kali 1, X 2 kali 0,2 ada 2. 20 juta berarti ya. Nah, modalnya berarti dia 20 juta rupiah modal awalnya. Ini main logika kok ya, main penalaran. Jadi harus hati-hati, harus teliti seperti ini. Oke, nanti kalau misalkan butuh tanya, silahkan dituliskan di kolom komentar gitu aja ya. Selanjutnya Pak Rano bekerja sebagai penjual kue dan selalu mencatat hubungannya. Oke, hubungan antara banyak kue dengan keuntungan. Mohon maaf ya, agak tersumbat hidungnya. Kalau kue terjual 24, keuntungan 54.000. 37, 83.000. Berarti satu kue itu untung berapa gitu ya. Kita bagi aja ya, 54.000 bagi 6 bisa ini. Bagi 6 dia 9. Berarti 9.000 dibagi 4. Bagi 2 45. Gini berarti bagi 2 lagi 2.250. Keuntungannya dari sini itu satu kue keuntungannya adalah 2.250. Bener enggak kalau 37 kue kita kalikan ya, 225 3 14 17 min 1 15. Oke, 15 min 1 kita jumlah 5, 12 min 1 13 min 1 8, 83250. Oh, pas ya. Nah, betul. Satu kue untungnya adalah 2.250. Oke, banyak kue yang harus dijual Pak Rano. Jika ingin mendapatkan keuntungan sekurang-kurangnya berarti harus lebih dari keuntungannya lebih dari 134.000. Berarti jualnya berapa gitu ya, jual berapa kue gitu. Kita bagi aja dengan 2250.
bagi 5 bisa. Bagi 5 dia 45. Bagi 5 dia 13 bagi 5 2 34 6 48 2680. Bagi 5 lagi bisa 2680 bagi 5 lagi ini 45. 9 bagi ini saya sederhanakan gitu maksudnya ya, daripada saya bagi yang besar angkanya. Bagi 5 25 dia 5 18 15 3 30. Berapa tadi? 18 30 berarti 6. Tinggal 536 dibagi 9. Nah ini. Jadi 134.000 dibagi 2250 sama dengan membagi 536 dibagi 9. Dapat berapa ya? 6 54 kurang ya. 5 45 8 6 81 9 59, oh berarti 60 ya. Karena harus lebih besar dari ini. Kalau jual 59 berarti keuntungannya tidak sampai 134.000. 58 apalagi ya. Kalau 60 sudah dia jual 60 itu dia keuntungannya sudah lebih dari 134. Kenapa? Karena 59, berapa tadi? 59,4 lah. 59,5, 59 setengah itu dia sudah untung 134.000 rupiah. Berarti kalau setengah kan nggak mungkin jual separuh. Berarti 60 nanti keuntungannya lebih dari 134.000 rupiah. Nah, caranya begitu. Berikutnya, kota A adalah pusat dari semua aktivitas belanja, perkantoran, fashion, dan industri lainnya. Beberapa developer mempertimbangkan pembangunan komplek perumahan yang mudah menjangkau kota A. Ini kota A gitu ya. Ada komplek X berjarak, ini X itu berjarak 20 km dari kota A. Harga unitnya 150 juta per unit. Oke. Jika komplek Y akan memulai pembangunan dengan jarak 5 km. Nah, cuma 5 kilo aja ini. Ini komplek Y. Perkiraan harga dengan tipe rumah yang sama dengan komplek A adalah berapa? Ini perbandingan terbalik ya. Maksudnya bagaimana? Semakin jauh dari kota A maka harganya semakin murah. Kalau semakin dekat semakin mahal gitu ya. Semakin dekat dia semakin mahal. Kalau perbandingan terbalik berarti dia dikalikan gitu ya. 5 dikali Y itu sama dengan 20 dikali 150 juta gitu. Berarti Y nya sama dengan 20 kali 150 dibagi 5 30 berarti 600 juta. Kok 60? 600 juta. Berarti 600 juta per unit. Nah, per unitnya dia 600 juta. Kenapa? Karena semakin dekat ini 600 juta per unit. Nah, kalau perbandingan terbalik itu dikalikan ya. Jarak kali harga, jarak kali harga. Selanjutnya, setiap komplek yang akan dibangun menggunakan aturan yang sama untuk tipe rumah. Jika suatu komplek M akan mematok harga 400 juta per unit untuk tipe rumah yang sama. Ini 400 juta, oke. Maka perkiraan jarak sama dengan yang tadi, cuma ini jaraknya yang dicari. Yang tadi itu harganya, sekarang jaraknya ya. 20 tadi itu 150. Nah begini. Nah, jaraknya berapa gitu ya. Tinggal dibagi aja, berarti 30 3000 berarti ya. 3000 bagi 400. 30 bagi 4 15 bagi 2 7,5 km. Nah, jaraknya 7,5 km. Nah, caranya seperti itu. Pekerjaan membangun rumah. Ini ya. Tembok belakang rumah Pak Anwar dikerjakan secara berbagi tugas bersama kedua putranya. Hal ini
untuk mengurangi biaya tukang walaupun pekerjaan pada waktu yang berbeda. Jika Pak Anwar mengerjakan sendirian, pekerjaan akan selesai dalam waktu 2 jam. Sendiri Pak Anwar ya, Pak Anwar itu misalkan A, itu 2 jam selesai. Berarti artinya 1 jam itu dia menyelesaikan setengah bagian pekerjaan kalau 1 jamnya. Kemudian jika putra pertama dan kedua mengerjakan masing-masing akan selesai dalam waktu 3 jam dan 4 jam. Putra pertama X misalkan 3 jam selesai. Berarti kalau dia 1 jam itu selesainya cuma 1/3 bagian. Putra kedua misalkan yang Y itu 4 jam selesai. Berarti dalam 1 jam itu dia menyelesaikan 1/4 bagian. Logikanya gitu. Nah, logikanya seperti itu. Jika pekerjaan diselesaikan bersama-sama pada saat yang sama, pekerjaan akan selesai dalam waktu berapa jam gitu ya. Diselesaikan bareng-bareng dia. Ini kerjasama ayah sama kedua anaknya ini. Berarti A tambah Y, tambah X tambah Y. Berarti kita pakai yang itu, setengah ditambah 1/3 tambah 1/4 bagian. 12 ya. 6 ini 4, yang ini dia 3. Berarti berapa? 13/12. Jadi 1 jam, ini 1 jam ya, maksudnya ini dalam 1 jam. Dalam 1 jam. Dalam 1 jam itu selesai 13/12 bagian. Nah, lebih kan, berarti kalau 1 bagian full tinggal dibalik aja ya. 1 bagiannya berarti dibalik 12/13 jam. 12/13 jam itu 1 bagian. Jadi kan 1 jam itu dia 13/12 begini bagian. Ini biar menjadi 1 berarti kan kali 12/13 gitu loh maksudnya. Nah, ini berarti 1 juga dikali 12/13. Nah, 12/13 jam itu dia 1 bagian. 12/13 yang D. Caranya seperti itu. Berikutnya pada pengerjaan awal Pak Anwar sendirian hanya dapat menyelesaikan 1/3 pekerjaan. Pak Anwar sendirian. Tadi kan 1 bagian, misalkan ini temboknya gitu ya. Ini 1/3 sudah selesai ini. Hanya diselesaikan berapa jam berarti ini? 1/3-nya ini 1/3 bagian. Tadi kan Pak Anwar itu 2 jam selesai. Berarti kalau 1/3 berarti 2/3 jam. Ini 2/3 jam sudah berlalu dikerjakan oleh Pak Anwar. Kenapa? Karena tadi 1 jam Pak Anwar kan 1 jam itu sama dengan setengah bagian gini. Kalau 1/3 bagian berarti ini dikalikan atau gini, atau kalau fullnya satu bagian kan sama dengan 2 jam gitu kan tadi. Berarti kalau 1/3 bagian berarti ini juga kali 1/3, 2/3 jam. Nah, 2/3 jam sudah berlalu. Ya, ini sisanya, yang kosong ini sisanya dikerjakan oleh X plus Y. Nah, dan sisanya dikerjakan oleh kedua putranya. Maka pekerjaan tersebut selesai dalam waktu berapa jam? X plus Y itu 1/3 sama 1/4 tadi ya. 1/3 ditambah 1/4 per 12 4, 3, 7/12. Untuk 1 bagian ini ya maksudnya. 1 bagian itu sama dengan 7/12 jam gini. Ini kalau 1 bagian. Nah, sisanya kan 2/3 bagian. Ini itu cuma 2/3 bagian. Berarti kalau balik ini ya.
7/12 bagian gini ya, 1 jam ini maksudnya tadi. Ini kan dalam 1 jam. 1 jam itu 7/12 bagian, berarti kalau satu bagian full dibalik berarti 12/7 jam. Dia kalau ngerjakan semuanya berdua ini semuanya itu dia butuh waktu 12/7 jam. Tapi kalau hanya 2/3 bagian berarti ini 2/3 dikali aja, berarti 12/7 dikali 2/3. Coret ini 4, 8/7 jam. Jadi ini butuh 8/7 jam untuk berdua. Yang ini butuh apa tadi, 2/3 jam. Berarti total waktu yang diperlukan adalah 8/7 ditambah 2/3 per 21 gitu ya. 3 kali 8 24, 7 kali 2 14, 38/21. Nah, jawaban adalah 38/21 jam. Nah, caranya seperti itu. Soal terakhir, ibu akan membuat pesanan kue serabi dengan komposisi satu kue membutuhkan 40 gram tepung, beras, dan 60 ml santan kelapa. Jika ibu mendapat pesanan kue serabi 250 buah, 250 buah ini berarti butuh, keuntungan terbesarnya berapa gitu ya. 250 buah ini butuh berapa kilo gitu ya. Satu kuenya 40 gram ditambah 60 ml. Kalau satu kue, kalau 250 kue berarti dikali ya. 25 kali 4 100, ada 02, 10.000 gram atau sama dengan 10 kg gitu ya, 10 kg. Ini berarti kali 250, 25 kali 6 itu 150 dan 02 mililiter. Kalau yang ini 10 kg berarti belinya ini ya 2 kg sampai 5 gitu ya. Sampai kali 5 berarti 10 kg. Berarti ini kali 5 berapa? 21 kali 5. Ini harganya 21 kali 5 105. 105.000 untuk pembelian tepung. Kalau pembelian santan butuh berapa nih? 15.000 ya mililiter dibagi 200 mililiter. 150 bagi 275 ya. Berarti ini butuh 75 kemasan biar menjadi 15.000 mililiter. Berarti 95 00 kali 75. 47 35 nyemen 3 gini ya. 9 kali 7 63 66 5 di sini aja ya, 5 12 minus 1 71 25. Berarti ditambah 71 25 nolnya 2. Banyak ya. Untuk membeli santan saja butuh 712.500. Kita tambahkan ya. 817.500 rupiah itu adalah modal yang harus dikeluarkan. Jadi untuk membuat kue apa tadi? Kue serabi itu dia butuh modal untuk 250 maksud saya 250 kue itu dia butuh modal 817.500 rupiah untuk membeli tepung beras sama santan kelapa. Keuntungannya berapa? Harga jualnya dia 4.000, kalau kali 250 25 kali 4 100, kemudian ada 04 lagi 1 2 3 4 1 juta. Keuntungannya berarti 1 juta dikurangi 817.500.
keuntungannya adalah 182.500. Untuk 250 ini dia untung 182.000. Oh, ibu ya kok dia. Ibu itu untung 182.500 rupiah. Nah, berarti kalau per kue untung berapa? 182.500 dibagi 250. Kita bagi aja. Bagi 5. Ini bagi 5 dia dapat 3, 15, 32, 6, 30, 25, 5. Tinggal berapa ini? 3, 6, 50 dibagi 5. 7, 15 itu 3, 7, 30. Nah, untungnya adalah 730 per kuenya. Nah, caranya seperti ini. Demikian pembahasan materi penalaran matematika tentang himpunan, perbandingan, dan aritmatika sosial. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Nah, saya balik lagi nih ya. Caranya seperti ini.